Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya mendapatkan video ya lewat di beranda saya. Ini adalah kumpulan stand up komedian yang merosting Gibran. Ini menarik ya untuk dilihat lah minimalnya begitu, untuk diulas karena untuk menjadi bahan stand up komedi sesuatu itu dia harus menjadi akal komunal dulu tuh. Dalam bahasa lain kita katakan pop culture. Tanpa menjadi pop culture, materi tidak akan bisa relate. Makanya kita melihat banyak sekali stand up komedian itu yang kemudian mengeksplorasi tema-tema kemiskinan begitu ya, tema-tema korupsi. Karena relate dengan kita nih di Indonesia. Kalau stand up komedian di barat misalkan seperti di Amerika itu sering sekali membahas rasisme ya. Kadang-kadang dengan cara mengolok-olok diri sendiri, kadang-kadang juga dengan cara mengolok-olok katakanlah kebijakan atau isu politik tertentu dan lain sebagainya. Nah, intinya bahwa tanpa menjadi pop culture, tanpa menjadi akal komunal, dengan kata lain saya membahasakannya seperti itu ya. Itu kalau ditahqiq ya bisa benar bisa salah tuh pembahasan seperti itu. Itu tidak akan bisa menjadi materi stand up komedi. Nah, yang menjadi menarik bahwa Gibran ini sudah menjadi pop culture di Indonesia itu. Pop culture apa? Nah, ini akan kita bahas ya, karena polanya ini sama dan audiens relate dengan apa yang dikatakan oleh stand up komediannya. Cuman sebelum ke sana ya, bagi yang mau melihat kompilasinya silahkan langsung ke videonya sendiri, karena saya bukan membuat videonya untuk tertawa, meskipun mungkin nanti karena ada satu dan dua kelucuan mungkin kita juga akan tertawa. Ini akan saya ingin menganalisa punchline yang keluar sehingga bisa menjadi komedi yang bagus begitu ya. Komedi yang bagus dalam pengertian relate dengan kita. Dan di situ kita bisa melihat ada persepsi yang sama dari audiens dengan sang stand up komediannya. Kita saksikan langsung ya. Berani banget para komika ini roasting Gibran. Ya. Orang pada nanya kenapa sih Mas Panji nyindir Gibran mulu? Emang Gibran nggak boleh jadi wapres? Boleh. Tapi kenapa mesti buru-buru? Kenapa lu mesti ngubah aturan supaya lu bisa jadi wapres sekarang? Nunggu ulang tahun aja berapa kali lagi itu juga nyampe. Nunggu aja. Tapi kayaknya anaknya Pak Jokowi nyari bisa nunggu dah. Itu Kaisang baru 3 hari masuk PSI langsung jadi ketua umum. Apa itu nunggu? Apa itu? Mereka tidak mengerti konsep menunggu. Oke, sebentar. Nah, ini menarik ya. Mereka tidak mengerti konsep menunggu. Dalam cuplikan video ini itu intinya bahwa menunggu itu akhirnya bagi anak-anaknya Pak Jokowi itu menjadi sesuatu hal yang tabu. Menjadi sesuatu hal yang tidak ada konsepnya begitu, menunggu itu. Nah, ini menarik juga karena beberapa kebijakannya Pak Jokowi itu menjadikan memang orang-orang di lingkaran dekatnya itu tidak memiliki waiting list. Di antaranya Kapolri ya, siapa, Listio Sigit itu kata Pak Bu Megawati itu melampaui sampai 5 angkatan tuh. Jadi tidak ada konsep menunggu itu. Hanya karena memang Pak Jokowi jadi Pak Jokowi. Nah, pada akhirnya memberikan Panji ini kalau tidak salah ya. Dia itu memberikan satu kesadaran kepada kita. Untuk anak-anaknya Pak Jokowi ini konsep menunggu itu tidak ada. Apa itu nunggu begitu? Kayaknya anak-anak Pak Jokowi itu kalau lagi naik mobil, sengat keluar di pinggir jalan ada yang lagi nunggu gitu. Dia nanya Mas Tasnya, itu orang lagi pada nunggu apa? Oh, itu lagi nunggu angkot. Apa itu? Angkot itu kayak bis tapi kecil. Bukan nunggu, apa itu nunggu? Nunggu itu apa? Oke, sebentar. Nah, itu orang-orang lagi ngapain ya? Harusnya begitu. Orang lagi ngapain? Lagi nunggu angkot. Apaan itu? Ya angkot itu transportasi umum, bukan angkotnya. Nunggu itu apa? Dan orang-orang ketawa begitu. Itu cuma tidak terdengar karena saya menjernihkan menjernihkan audionya. Ini lucu untuk orang-orang yang relate ya. Karena menunggu itu bagian dari katakanlah
culture-nya rakyat jelata ya. Kita itu harus menunggu, mau haji kita harus nunggu, ngantri di WC umum kita juga kalau lagi ramai harus nunggu. Kemudian beli Pertalite itu juga harus nunggu. Konsep menunggu ini sepertinya tidak ada perkara-perkara yang secara undang-undang itu diatur. Seharusnya Gibran ini kalau mau jadi wakil presiden itu dia bersabar dulu, menunggu beberapa tahun. Ini nggak ada. Adeknya Kaisang menjadi ketua PSI katanya tadi berapa hari, 3 hari, yang mana itu tidak wajar. Nah ini menjadikan wakil presiden kita itu tidak memiliki dignity di hadapan masyarakat. Saya tidak mengatakan yang mendukung dengan cara apapun begitu ya, tidak pernah melihat ada salah pada Jokowi dan keluarganya ini. Tetapi pada masyarakat umum yang mana masih melihat dengan minimalnya rasa keadilan meskipun tidak melihat dengan aturan perundang-undangan, ini adalah perkara yang bermasalah dari anak-anaknya Pak Jokowi ini. Kita lanjutkan ini ya. Kita percaya sepenuhnya sama media sosial kita lagi diadu domba. Untuk tahu pidato Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa guru honorer dan dosen adalah beban negara. Jujur gue denger itu sakit hati. Setelah tahu bahwa video itu hasil AI, gue tambah sakit hati. Kenapa pidato Sri Mulyani hasil AI, tapi pidato Gibran semuanya asli aja? Oke. Lihat ya, orang kalau tidak punya konteks gak bakalan ketawa. Kenapa pidatonya Ibu Sri Mulyani yang sepertinya asli ternyata buatan AI, tapi pidatonya Gibran yang sepertinya buatan AI tapi kok malah asli? Kenapa kok bisa tertawa begitu? Ini kan ada sesuatu di belakangnya ini. Karena kalau ini satu stadion loh ya, kalau kita katakan stadion, ini satu venue. Ketawa tuh hampir semuanya, lihat aja tuh. Yang gue pikir itu AI. Dia salah ngomong asam sulfat asli. Sebentar, itu saya nggak tahu konteksnya. Tolong tuliskan di komentar kalau ada yang tahu konteksnya itu ya. Pelengap pelomo asli. Oke. Ijazah bapaknya. Menurutmu asli apa palsu? Silakan tulis di kolom komentar beda. Oke, nah itu silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau saya sudah membahas hal itu, banyaklah. Kemarin saya agak membela Termul itu ya, karena memang seharusnya kita itu memperlakukan data dengan cara yang sama. Saya kena bulian. Sedikit banyak ya nggak apa-apa, biasa berpikirnya seperti itu. Setuju boleh, nggak setuju nggak apa-apa, bukan perkara yang kau ingat ini. Terima kasih aku udah diundang ke acara ini. Jujur, aku mau ngasih tahu temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Ulangi ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Oke. Itu Gibrannya ada. Gibrannya ada itu. Ini kalau suara gemuruh audiensnya tidak terdengar, memang saya samarkan ya supaya perkataannya jelas. Karena sekali lagi kita bukan untuk mau tertawa di sini, tetapi untuk melihat bahwa di sebelakang itu ada akal komunal yang kita itu sama. Bayaranku di sini gopek ya. Nah, nanti sampaikan sama mamaku ya wih. Maksudku tanpa Pak Jokowi orang ini dua abang-abang biasa, serius. Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi aku bisa jadi polisi. Bisa. Ngechat cewek aku, halo dek mau nggak jadi bayangkarinya abang? Oke. Oke, itu dua ya, kena strike sekaligus. Yang pertama keadaannya Gibran ini kan suka dikatakan. Apa sih sebetulnya prestasinya Gibran selain jadi anaknya Jokowi gitu. Ya memang susah kita menjawabnya. Nggak ada
prestasinya yang lain itu menjadi anaknya Bu Iriana itu ya mungkin sudah selesai di situ. Kalau tanpa Pak Jokowi memang orang biasa saja, tidak ada keistimewaannya, yang malah menjadi banyak permasalahan kan ijazahnya dipertanyakan ya, sama kayak bapaknya lah. Cuman kalau Kaisang belum belum dipertanyakan, mungkin harusnya dipertanyakan juga tuh sebelum yang bersangkutan ini melaju terlalu jauh di dalam kontestasi politik. Kemudian yang kedua, ini polisi kena juga. Saya suka lihat di Facebook itu memang satir ya, komedi-komedi satir yang melibatkan percakapan seolah-olah itu percakapan Bayangkara ya, yang dengan mudah mendapatkan cewek-cewek. Itu pun mungkin ada, kalau saya sih nggak tahu ya, dalam pengertian kenyataannya seperti itu atau tidak saya nggak tahu. Cuman sekali lagi memang ini sudah menjadi pop culture di kita. Demikianlah adanya stigma yang melekat pada polisi-polisi muda itu. Oke, kita mulai dari Pak Bobi, Wali Kota Medan. Angkat tangan Pak, kalau dipanggil angkat tangan. Kita ulangi ya, ini kita briefing ya. Oke, kita mulai dari Pak Bobi, Wali Kota Medan. Enggak, dengarkan nyawa. Pak, kalau aku bilang Pak Bobi, Wali Kota Medan, angkat tangan ya. Enggak, aduh, mati nih kayaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Pak Bobi, Wali Kota Medan. Ya. Teman-teman, roasting itu sebenarnya membongkar aib. Membongkar aib. Jujur, aib Pak Bobi ini nggak ada. Jago kali dia nutupi media. Oke. Satu-satunya aib Pak Bobi kalau kita searching di Google, Bobi Nasution, Wali Kota Medan, yang pertama kali keluar lampu pocong. Aku nggak tahu konsep lampu pocong itu kayak mana gitu. Tapi aku pas lewat dari jalan itu, ku tengok lampu pocongnya. Kayaknya buang-buang anggaran aja si Bobi ini gue. Dalam hati Pak. Nggak mungkin lah bilang sini ya. Mas Gibran. Oke, sebentar, saya juga nggak tahu itu konteksnya apa. Tolong tulis di komen di bawah juga ya, itu lampu pocong itu. Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar. Cari muka. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain, teman-teman? Ngumpulkan suara. Maksudnya gitu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kau, wih. Sebentar, saya tidak mau mentahkik Gibran dalam bahasa Arab itu manusia cerdas, nggak mau ya. Tapi sejauh pengertian saya, sejauh pemahaman saya bukan, sejauh pemahaman saya. Tapi teman-teman, satu fakta yang menurutku membanggakan, Mas Gibran itu cuma nge-follow satu orang di sosial medianya. Bisa kalian cek. Bahkan Pak Jokowi pun nggak didengarkan suara rakyat ya. Bahkan Pak Jokowi pun nggak di-follow. Bahkan Pak Bobi pun nggak di-follow. Pak Bobi pun nggak nge-follow. Kayaknya orang Indonesia sama-sama nggak suka gitu. Tapi aku nggak punya aib yang banyak tentang Mas Gibran, karena kata agama pun nggak baik ya membongkar aib orang tua. Saya Jan Etes, terima kasih. Kalau ke Gibran, Oke. Entah tuh orang-orang tertawa atau tidak ya, saya nggak paham. Cuman sampai sini ya ada perkara-perkara yang memang melekat ya pada diri kita mengenai sosok Gibran ini, ya entah itu dikatakan atau tidak. pengen ngomong tapi mulut gue sampah banget. Gue ajak nongkrong aja di pik. Lepaskan. Nongkrong aja. Ayo dong. Nongkrong, diajak nongkrong di pik, Mas. Ayo kita nongkrong. Ngopi-ngopi tipis. Lu akan ngomong apa? Gibran ya. Gue tuh permasalahan gue dengan Gibran dan permasalahan gue dengan Kaisang adalah gue tuh nggak percaya. Gue tuh ngerasa ada istilahnya di dunia kerja apa namanya,
imposter syndrome. Imposter syndrome. Jadi gue juga kalau gue nanya ngeblank pasti. Siapa yang ngeblank? Mereka. Gibran sama Kaisang, masa gue? Oke, gue pengen jawab, gue mesti jawab. Kalau gue ketemu sama Gibran, gue pengen nanya. Gila nih, gue gak pengen ditimpuk soalnya gak ada mobil, timpukannya langsung ke kepala nih. Gue coba untuk deskripsikan kesulitan gue, karena gue gak percaya. Gue gak mau tahu apa-apa soal apa yang ada di kepalanya dia, percuma pasti. Oke. Kalau gue paksain, jatuhnya tuh kayak cenderung hanya untuk menjatuhkan, dan gue juga gak pengen itu. Oh, gue tahu. Kalau gue ketemu sama Gibran, ngopi di PIK. Apa sih? Tahu mulu, Pak. Emang kenapa orang nggak boleh nongkrong di PIK? Reklamasi bekas kebijakan Anies mau juga dipakai. Kalau gue ketemu sama Gibran, gue pengen tahu. Gue pengen diceritain rencana jangka panjangnya. Apa sih? Itu mau ngapain sih ke depan? Apa sih rencana lu? Terus sekali lagi, mungkin jawabannya jawaban pragmatis atau jawaban yang udah disiapin sama timnya, tapi gue juga jago ngegali, and I'm relentless. Gue kalau ada kesempatan duduk bareng, gue pengen tahu lu tuh mau ngapain sih? Kenapa harus sekarang? Kenapa lu mengiyakan? Bisa aja kan lu bilang enggak. Kenapa sekarang? Mau ngapain ke depannya? Apa aja yang dalam rencana lu? Siapa aja yang lu libatkan? Gue akan penasaran sama itu. Karena kalau yang kita khawatirkan benar, ini Klan Mulyono akan panjang. Lebih baik kita siap-siap dari sekarang. Oke. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran ya. Saya berbicara dengan beberapa orang tua juga, itu menjadi sebuah kekhawatiran. Emang susah ya negara demokrasi, kemudian pada prakteknya ini seperti monarki yang di belakangnya itu banyak oligarki. Nah, itu susah. Dan bagi sebagian orang ya ini bisa menjadi bahan tertawaan begitu bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang lagi melihat ini dengan amat sangat serius. Cuman ala kulli hal ya, perkara duniawi itu memang lebih tepat untuk ditertawakan saja. Dan kita ini hanya ingin menjaga kewarasan sebagai warga negara dan sedikit banyak ingin menyeimbangkan narasi yang ada begitu. Supaya meskipun secara demokrasi kita ini merasa terpinggirkan begitu ya, karena ya beberapa permasalahan yang ada, dari mulai peserta demokrasinya sampai panitianya KPU itu sangat sulit untuk dipercaya. Pada akhirnya kesepakatan kita untuk bernegara dengan negara demokrasi pun dicederai. Tapi di lain itu semua ya, bahwa sikap menertawakan itu mungkin adalah sikap yang paling pas begitu. Karena mau apa lagi, mau bagaimana lagi kita? Kalau kata orang Sunda itu bisa payah begung gitu ya. Kalau ini dipikirkan secara serius dan secara mendalam. Ya, anak kulihal ya, mudah-mudahan kita bisa menyalurkan energi kita kepada perkara yang lebih bermanfaat begitu.